Oke, kita mulai ya. Coba deh ingat-ingat lagi handphone BlackBerry. Kayaknya baru kemarin ya. Dulu tuh handphone ini ada di mana-mana. Semua orang penting pakai, dari presiden sampai CEO. Mereka itu bukan cuma besar, mereka itu rajanya. Di tahun 2009, BlackBerry itu gila banget. Dia nguasain setengah dari pasar smartphone dunia. Bayangan deh, 50%. Tapi, lihat deh garis waktu ini. Cuma dalam 5 tahun doang. Di 2014, pangsa pasar mereka anjlok terjun bebas jadi sisa 1%. Dari 50 ke 1. Ini sih bukan sekedar turun, ini namanya kehancuran total. Jadi, apa yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi? Simpel aja, pendirinya Mike Lazaridis itu terlalu jatuh cinta sama pandangannya sendiri. Waktu iPhone muncul, dia kekeh banget kalau orang itu cuma butuh handphone buat nelpon sama email. Titik. Dia nggak bisa, atau mungkin lebih tepatnya, nggak mau ngebayangin dunia baru di mana handphone itu jadi segalanya. Intinya, dia menolak untuk berpikir ulang. Dan kegagalan BlackBerry ini sebenarnya nunjukin sifat dasar kita sebagai manusia loh. Persis seperti yang ditulis Adam Grant di bukunya yang luar biasa, Think Again. Katanya gini, kita ini pelit secara mental. Kita lebih suka enaknya berpegang pada pandangan lama daripada susahnya bergelut dengan pandangan baru. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah ide-ide utama dari buku ini biar kita semua nggak ngalamin nasib yang sama kayak BlackBerry. Oke, pelajaran pertama dan yang paling fundamental supaya kita bisa berpikir ulang adalah rendah hati. Anggap aja ini kunci utama buat ngebuka semua pintu lainnya. Karena ya, tanpa kerendahan hati, kita nggak akan pernah mau mempertanyakan hal-hal yang kita pikir, udah kita tahu. Ada sebuah penemuan psikologi yang cukup mengejutkan, sekaligus nyebelin. Penelitian nunjukin, kalau seringkali orang yang paling nggak kompeten di suatu bidang, misalnya kemampuan logika atau selera humor, justru mereka yang paling yakin kalau mereka itu jago banget. Ini kan bahaya ya, soalnya ini menciptakan blind spot atau titik buta yang besar banget. Logikanya kan gini, kalau kamu udah ngerasa paling hebat, buat apa belajar lagi, bener kan? Tapi, jangan salah sangka dulu. Rendah hati itu bukan berarti nggak percaya diri loh, ini dua hal yang beda banget. Orang-orang sukses itu justru punya keduanya. Mereka percaya diri dengan kemampuan mereka buat mencapai tujuan, tapi di saat yang sama mereka juga rendah hati buat ngakuin kalau cara yang mereka pakai sekarang mungkin aja bukan yang terbaik. Jadi mereka terus-terusan evaluasi metode mereka. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua. Ini bagian yang lumayan sulit. Melepas keyakinanmu. Jadi nggak cukup cuma rendah hati, kamu juga harus berani secara aktif ngelepasin keyakinan yang udah nggak relevan lagi, bahkan kalau keyakinan itu udah jadi bagian dari identitasmu. Biar lebih kebayang, kita lihat cerita yang luar biasa dari Daryl Davis. Dia ini seorang musisi kulit hitam yang di tahun 1983 ngelakuin sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal. Dia mulai ngajak ngobrol anggota Ku Klux Klan, sebuah kelompok supremasi kulit putih yang terkenal rasis. Terus, apa yang Daryl lakuin? Kalau kebanyakan dari kita mungkin bakal langsung ngajak debat, marah-marah, atau nyerang. Tapi dia beda. Dia justru datang dengan rasa ingin tahu yang tulus. Dia cuma nanya, gimana caranya kamu bisa benci sama saya, padahal kamu kenal saya aja nggak? Pertanyaan ini tuh nggak nyerang, tapi justru nusuk, maksa mereka buat ngecek lagi, dasar dari keyakinan mereka sendiri. Dan hasilnya, wow, luar biasa kuat. Lebih dari 200 anggota KKK akhirnya ninggalin organisasi itu setelah ngobrol sama Daryl Davis. Poin kuncinya di sini, ketika orang-orang itu sadar kalau keyakinan mereka itu cuma berdasarkan kebetulan lahir di keluarga mana, kebetulan tumbuh di lingkungan seperti apa, mereka jadi jauh lebih terbuka untuk berubah. Oke, sekarang kita udah tahu cara berpikir ulang buat diri sendiri. Tapi, gimana caranya kita bisa bantu orang lain ngelakuin hal yang sama? Pelajaran ketiga ini adalah tentang gimana cara ngajak orang lain berpikir ulang. Kuncinya bukan dengan maksa, tapi dengan mengundang mereka buat berpikir. Ada sebuah teknik yang kuat banget, namanya motivational interviewing. Kuncinya simple, bantu orang lain nemuin alasan dari diri mereka sendiri buat berubah. Jangan dijejelin alasan dari kamu. Coba kita lihat contoh nyata dari seorang dokter yang ketemu sama ibu yang anti vaksin. Bukannya ngebombardir si ibu pakai data dan fakta, dokter itu ngelakuin 3 hal. Pertama, dia nanya dengan rasa ingin tahu yang benar-benar tulus soal kekhawatiran si ibu. Kedua, dia dengerin baik-baik buat ngertiin apa yang ditakutin. Dan ketiga yang paling penting, dia negasin kalau keputusan akhir itu sepenuhnya ada di tangan si ibu. Dan hasilnya keren banget. Pada akhirnya, si ibu memutusin sendiri buat ngevaksin bayinya. Dengan dikasih rasa hormat, ruang buat mikir, dan kebebasan buat milih,
Dokter itu justru memberdayakan si ibu buat nemuin motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nggak ada paksaan, nggak ada perdebatan, cuma pemahaman. Oke, sebagai penutup, ayo kita rangkum semua pelajaran ini jadi semacam peralatan yang bisa langsung kamu pakai. Anggap aja ini toolkit buat berpikir ulang di kehidupan kamu sehari-hari. Jadi, ini dia 3 strategi utama dalam toolkit berpikir ulangmu. Pertama, tetaplah rendah hati. Selalu pertanyakan caramu bukan kemampuanmu. Kedua, pisahin identitasmu dari keyakinanmu. Ingat, banyak keyakinan kita itu cuma produk dari kebetulan. Dan ketiga, jadilah pendengar yang baik. Ajukan pertanyaan dengan tulus. Jangan cuma debat kusir buat menang. Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi soal BlackBerry atau Daryl Davis. Tapi ini tentang kamu. Setelah dengar semua ini, keyakinan apa, entah itu soal kerjaan, hubungan, atau diri kamu sendiri, yang siap kamu pikirkan ulang mulai hari ini?